viewers. Saya sekarang bersama Kak Denny Wika. Beliau adalah salah satu aktivis anti rokok dan juga sudah selesai menyelesaikan studi masternya di bidang kebijakan kesehatan di Ohio University. Ya, aku sebetulnya bukan kebijakan kesehatan, tapi lebih kalau nama programnya itu Center for International Studies, International Development Studies di Ohio University, di Athens. Tapi karena banyak penelitian saya soal kesehatan, kebijakan kesehatan. Ya, jadi kita ingin tahu nih sebetulnya apa aja sih yang dipelajari di kampus Ohio itu ketika belajar tentang international development dan yang lebih khususnya lagi mengenai kesehatan. Itu apa? Itu berkaitan nggak sih dengan misalnya kebijakan jarak antara rumah sakit atau misalnya daya tampungnya setiap sekian ribu penduduk adalah satu rumah sakit misalnya, atau ada nggak sih di pelajaran seperti itu? Waduh, pertanyaannya berat ya. Pertama gini, kalau saya sebetulnya kita ngelihat dari hal yang umum dulu lah, kebijakan ya. Sebuah kebijakan itu kan bisa dalam bidang apapun. Kalau di bidang kesehatan sebetulnya kalau kita lihat setiap negara itu kan punya sistemnya masing-masing. Sistem kesehatan itu punya komponennya masing-masing. Sistem kesehatan itu terdiri dari beberapa bagian, misalkan ada kebijakan, kemudian ada soal sumber daya manusianya, kemudian infrastrukturnya, kemudian juga anggaran kesehatannya, monitoring dan evaluasi. Nah itu dari masing-masing masing-masing sistem itu bekerjanya berbeda-beda. Dan kalau mau kita lihat sebetulnya di dunia ini kan paling tidak yang terkena itu ada tiga model sistem kesehatan. Ada sistem yang liberal gitu ya, artinya semua layanan itu diperfokus dan diberikan oleh pihak swasta. Ada yang komunis, nah di komunis mungkin nggak terlalu banyak sekarang ya, itu semua negara di pembiayaan pelayanan diberikan oleh negara. Ada yang combo, ada yang kombinasi. Nah kayak kita ini mungkin kombinasi, jadi ada peran negara ada di situ, tapi swasta juga sangat kuat. Kalau di Indonesia mungkin hampir mirip dengan Amerika dan beberapa negara itu banyak yang kombinasi di antara rumah sakit, misalkan atau klinik itu ada yang pemerintah, ada yang swasta. Nah itu dari tadi itu dari macam sistem kesehatannya. Dari segi pembiayaan juga itu beda-beda lagi. Pembiayaan ada yang berfokus pembiayaan itu dari dana publik ya. Jadi semua pembiayaan kesehatan itu dibiayai oleh pajak. Jadi masyarakat yang mau mengakses itu gratis. Itu ada tuh yang kayak gitu. Ada yang skemanya adalah melalui asuransi iuran. Nah, kayak Amerika itu sistemnya asuransi komersil. Jadi semua orang harus punya asuransi. Ada yang kombinasi, kayak kita kombinasi lagi itu. Kita ada asuransi kesehatan, ada asuransi sosial kesehatan, tapi juga ada yang keempat itu adalah auto pocket. Auto pocket itu berarti bayar layanan kesehatan itu ketika dia melakukan. Kalau sakit dia baru bayar. Kalau yang lain itu kan bayar, mau sakit mau enggak bayar kan, melalui pajak, melalui asuransi kan mau kita sakit mau enggak tetap bayar kan iurannya. Ada yang terakhir itu auto pocket money atau langsung bayar langsung. Nah itu kita sebetulnya dulu kayak gitu kan. Sekarang dengan adanya JKN itu mulai berubah, kita bergeser ke asuransi, tapi asuransi sosial JKN. Aku sih pernah belajar soal itu di kelas lah, soal comparative health system. Jadi belajar tentang sistem kesehatan ya, kemudian kebijakan ya, banyak isu besar di
negara kita ya mengenai kesehatan itu seperti apa namanya, selain pelayanan BPJS sekarang ini, kondisi BPJS saat ini ya, dan berbagai macam berita yang ada, kemudian juga terkait kebiasaan bangsa kita sendiri yang sepertinya kurang ini ya, kurang sehat gitu, kebiasaan bangsa kita cenderung konsumtif. Gimana itu? Yang mana dulu ini, soal BPJS apa JKN apa soal BPJS dulu ya. Ya, kalau JKN atau BPJS, sistemnya kan kita sebetulnya adalah jaminan kesehatan nasional, sistem jaminan sosial nasional, atau salah satu bagiannya adalah jaminan kesehatan nasional. Pelaksananya adalah BPJS, BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau kita mau bahas itu sebetulnya BPJS itu salah satu menurutku sih reformasi di bidang kesehatan yang paling substansial ya, yang paling penting lah gitu dalam proses perjalanan negara ini dalam bidang kesehatan setelah reformasi ya, minimal itu BPJS. Karena apa? Karena BPJS itu targetnya adalah universal health coverage. Nah, konsep universal health coverage itu adalah bahwa setiap universal health coverage itu ada minimal ada 3. Pertama, bahwa semua orang, semua warga negara itu mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pertama itu. Jadi kalau dulu kan yang punya akses cuma pegawai negeri, tentara, polisi. Sekarang tukang parkir pun bisa punya akses, ya kan? Petani pun yang penghasilannya tidak formal, tidak rutin, itu bisa punya akses. Artinya semua orang sekarang bisa punya asuransi kesehatan. Terus yang kedua, universal health coverage itu adalah namanya financial protection. Biaya kesehatan itu kan sebetulnya salah satu biaya yang sangat besar ya. Kalau kamu sakit, itu kalau sakit cuma pilek, batuk, mungkin bisa beli obat di warung ya. Tapi kalau sampai harus rawat inap, itu sehari, 2 hari, 3 hari aja udah bisa mungkin keluar 5 juta, 6 juta, 7 juta. Nah itu biaya kesehatan, itu ada biaya kesehatan yang katastrofik dan impoverished. Istilahnya kalau kita sakit itu sebetulnya semua orang rentan untuk menjadi miskin atau lebih miskin lagi, berkurang. Katastrofik itu biasanya kalau misalkan biaya kesehatan itu 30%, di atas 30% dari penghasilan rutin. Jadi kalau kita punya gaji 2 juta, dirawat bayarnya 1 juta, itu udah katastrofik tuh. Nah, jadi kalau yang kedua itu jaminan UHC atau universal health coverage itu menjaga orang dari financial burden ya, kesulitan finansial. Karena kalau sakit orang itu yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin tambah miskin lagi, mungkin dia punya utang, gitu kan, atau enggak. Nah, yang ketiganya sebetulnya peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan universal health coverage. Nah, JKN itu targetnya ke sana. Dan sekarang dengan adanya JKN di tahun 2014 sampai sekarang udah hampir 5 tahun, mau 6 tahun, itu sebetulnya udah kelihatan. Jadi kan kalau sumber keuangan itu kan ada dari dana publik, terus dari bantuan luar, sama out of pocket tadi. Nah ini sekarang kalau dulu tuh out of pocket money, orang tuh untuk mengakses kesehatan tuh 70% dia bayar dari kocek itu sendiri rata-rata ya. Sekarang udah boleh berkurang ke 40, 50, 60, jadi udah mulai berkurang. Menurut saya sih gitu. Udah lumayan bagus sih kalau dari segi itu ya, dari segi JKN lah. Nah, karena kan yang peserta JKN udah 84%. Jadi 80% warga Indonesia itu anggota JKN. Nah itu pesertanya itu 2 macam. Ada yang bayar sendiri, itu karena nggak mampu, yaitu tadi PNS, ya, tentara, polisi, dia kan punya gaji, atau orang yang kerja kantoran, itu bayar sendiri. Mereka masuknya PBPU ya, PPU, pekerja penerima upah. Nah itu kan ada banyak-banyak. Ada yang PBI, nah 60% itu adalah PBI. PBI itu mungkin kadang orang bilang bahwa penerima bantuan iuran itu adalah warga miskin ya, tapi sebetulnya tidak semuanya. Karena
beberapa daerah itu semua warga kotanya kayak DKI, semua warga DKI itu masuk peserta BPJS meskipun dia miskin atau nggak miskin. Jadi PPI itu penerima bantuan iuran belum tentu semuanya warga miskin, memang kebanyakan orang miskin. Itu kan ada 61%, berarti sekitar 120 jutaan anggota BPJS yang menerima bantuan iuran. Jadi udah bagus. Apa lagi? Gitu ya. Oke. Jadi melihat apa namanya tadi apa namanya tentang ini ya, tentang gaya hidup sendiri sebenarnya, gaya kita bagaimana mengkonsumsi makanan, bagaimana mengkonsumsi minuman, dan gaya hidup saya konsumsi tembakau misalnya, atau misalnya apa menggunakan metode lain ya untuk menikmati yang kurang sehat. Iya. Juga termasuk minuman yang tidak begitu menyehatkan, itu makanan Minuman berpemanis. Nah, itu gimana kalau apakah memang budayanya yang harus diubah, atau sebetulnya dari kebijakan sendiri, dari kebijakan pemerintahnya, misalnya ya pemerintah membiarkan itu dijual gitu. Gini, oke, kita perjelas. Batuk dulu, pilek. Sekarang mah orang kecil juga banyak yang kanker, banyak yang diabetes. Karena apa? Minumannya sama orang kaya. Karena
sekarang kalau dulu mungkin yang minum minuman berpemanis karbonasi coca-cola itu kan, itu hanya orang kaya. Sekarang mah orang miskin juga bisa beli. Nah itu makanya sebetulnya tantangan terbesarnya adalah membudayakan hidup sehat, olahraga, makanan supaya sehat. Terus yang tadi itu konsumsi makanan yang berbahaya itu harus dikurangi, termasuk rokok, alkohol dan yang lain. Makanya dalam konteks itu sebetulnya pemerintah sekarang kalau dalam kebijakan kesehatan masyarakat yang harus diperkuat itu bukan hanya tadi, mungkin kalau BPJS itu lebih ke semacam pengobatan ya, perawatan, itu meskipun juga nggak sepenuhnya benar karena sebetulnya pengobatan itu bagian dari kesehatan masyarakat juga. Tapi ya itu masuklah rehabilitatif sama kuratif. Karena itu harusnya fokus kepada kampanye preventif sama promotif preventif. Harusnya yang diperkuat, dan itu memang kebijakan intervensinya harus sistemik gitu. Anggaran kesehatan masyarakat, promosi kesehatan masyarakat kuat, regulasi terhadap komoditas berbahaya, tembakau, narkoba ya, barang-barang yang bisa bikin diabetes ya, kemarin itu harus diperketat. Makanya sekarang sebetulnya saya agak setuju tuh dengan idenya Bu Menkyu kan, Menteri Keuangan, bahwa kita mau melakukan ekstensifikasi cukai. Kita kan cukai yang kena cukai itu kan pajak dosa ya, pajak yang dikenakan hanya untuk barang-barang yang berbahaya. Sekarang kan baru cuma rokok sama alkohol. Harusnya memang minuman berpemanis, plastik ya atau yang lain-lain itu bisa dikenakan cukai juga. Jadi memang harus fokus ke kesehatan masyarakat. Itu barangkali ya. Kita banyak banget nih. Sudah cukup lama ya, 30 menit kita ngobrol. Enggak, ini 17 menit. Oh 17 ya. Oke. Ya 11. Ya, baiklah kalau gitu